Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita membahas tafsir surat An-Nisa ayat 7 dan 8. Kita masuk kepada pembagian harta waris. An-Nisa sesuai dengan konteksnya adalah tentang keadilan. Kita lihat bagaimana Allah mengatur semuanya dengan adil, especially terlebih kepada hal-hal yang memang mengusik hati dan hawa nafsu manusia. Harta itu, Masya Allah, betapa harta itu bisa menghancurkan semuanya. Hubungan persaudaraan, semuanya bisa hancur gara-gara warisan. Oleh karena itu Allah turun tangan secara langsung, tentukan semua bagiannya dengan jelas dan detail. Mari kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki bagian dari apa? Maksudnya adalah harta. Taroka meninggalkan al-walidani, kedua orang tua mereka, wal aqrabun dan kerabat mereka. Jadi ada faraid yang diberikan kepada laki-laki. Kemudian Allah mengulangnya kembali tapi kepada perempuan. Walin nisa'i, dan bagi perempuan nasibum bagian mimma tarokal walidani wal aqrabun, dari apa yang kedua orang tua mereka tinggalkan dan kerabat mereka. Mimma qalla, mimma dari apa, qalla minhu sedikit daripadanya, au kasur atau banyak. Nasibam mafruḍa, suatu bagian yang telah ditetapkan. Jadi laki-laki dan perempuan sama. Mereka punya bagian atas harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak. Nah, di sini disebutkan mafruḍah. Kenapa disebutkan mafruḍah? Karena harta itu prinsipnya adalah milik Allah, dititipkan kepada manusia. Ketika manusia itu meninggal, pewaris semuanya tentu adalah Allah. Betul nggak logikanya? Nah, setelah itu Allah membagi harta itu kepada siapa yang dikehendakinya menurut hukum yang Allah tetapkan. Setuju sampai sini? Sebab faraid ini, peraturan tentang warisan ini banyak diperdebatkan oleh manusia atas nama hak asasi manusia, atas nama kesetaraan gender. Nanti kita bahas sedikit-sedikit ya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa buat laki-laki dan buat perempuan mereka punya porsi yang sudah Allah tetapkan. Kita lanjutkan. Wa idza khadaral qismata, dan apabila hadir dalam pembagian itu ulul kurba, orang yang punya hubungan kerabat, nomor satu orang yang punya hubungan kerabat,
Nomor 2, wal yatama, anak-anak yatim. Dan yang ketiga, wal masakinu, orang-orang miskin. Jadi orang-orang yang punya hubungan kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Farzuquhum, maka berilah rezeki kepada mereka, minhu, darinya, dari harta yang diwariskan. Waqulu, dan katakanlah, lahum, kepada mereka, qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Dalam nih. Artinya dalam. Kenapa? Allah tahu dalam hati manusia itu ada dengki. Tidak ada manusia yang hatinya bersih, putih. Apalagi masalah harta. 3 orang yang disebutkan di sini, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, adalah orang-orang yang tidak punya hak atas warisan ini. Tapi Allah melihat kemungkinan terpercik atau syaitan meniupkan kepada mereka kedengkian, sehingga Allah memerintahkan untuk memberi sedikit bagian dari situ. Nah, kemudian katakan kepada mereka perkataan yang baik. Maksudnya adalah keluarga yang menerima waris, sampaikan pada mereka, contoh, maaf ya, ini yang bisa kita bagi, mungkin hanya sedikit, tapi terimalah. Nah, yang menerima pun terima berapapun itu dengan lapang dada, karena mereka bukanlah pewaris, mereka nggak punya hak atas harta itu secara asal muasalnya. Nah, berapa banyaknya tidak ditentukan oleh Allah, tergantung pada budi bicara. Betapa detail Islam mengatur hamba-hambanya. Betapa semua masalah dihandle dari segi kecil sehingga tidak menimbulkan masalah yang besar di kemudian hari. Masalah kedengkian ini pun ditackle dengan baik. Itu yang saya bisa bagi buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.